Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi kita hari ini. Dan saya mengucapkan juga selamat tahun baru memasuki tahun 2021 ini. Kita terus berdoa, kita terus berharap agar Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Keadaan kita terus jauh lebih baik dari keadaan yang kemarin. Dan kita tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita minta penyertaan tuntunan Tuhan dalam doa pagi kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami sampai detik ini. Sampai hari ini tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kalaupun kemarin kami mengalami banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin membuat kami takut, cemas, khawatir dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus Engkau tuntun, Engkau sertai, Engkau kuatkan, Engkau kan berikan pengharapan buat setiap kami, sehingga di waktu-waktu ke depan ini kami senantiasa hanya berharap, percaya kepadamu dan beriman kepadamu. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu punya mata iman yang penuh dengan kekuatan yang daripadamu memandang ke depan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran atau apapun. Kalaupun hari-hari ini kami boleh jalani semuanya, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati doa pagi kami, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu yang akan menolong menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan 1 Tesalonika pasal yang pertama. Nah, Saudara, saya tertarik untuk membahas dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, ya, sampai mungkin pasal 4 ayat yang pertama. Itu saja yang ingin saya garis bawahi di dalam doa pagi hari ini. Kalau saudara suka judul renungan atau suka judul khotbah, maka saya berikan judul bahan bakar. Ya. Kenapa saya berikan judul bahan bakar? Karena manusia itu perlu makanan, ya, nutrisi, agar dia mempunyai tenaga, dia mempunyai kekuatan untuk melakukan semua aktivitasnya sepanjang hari itu. Bahkan kita makan sampai 3 kali sehari. Bahkan ada orang yang lebih dari itu, saudara. Itu semuanya untuk memberikan kekuatan buat kita dalam menjalani hari-hari kita. Makanan itulah yang namanya bahan bakarnya, saudara. Nah, demikian juga seperti sebuah mobil, itu perlu bahan bakar yang namanya bensin ataupun solar, agar mobil bisa bergerak dan melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, dan berfungsi dengan baik. Nah, bahan bakar itulah yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud bahan bakar? Nah, kita akan lihat beberapa hal yang akan kita pelajari, dan saya percaya ini akan membawa berkat buat saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar apa yang menjadi bahan bakar dari seorang suami, seorang istri, seorang anak, orang tua. Bahkan firman Tuhan mengajarkan jadi seorang bos itu seperti apa, jadi seorang karyawan itu seperti apa, dan apa bahan bakarnya. Ya, supaya kita sebagai suami bisa berfungsi dengan baik, sebagai istri juga bisa berfungsi dengan baik, sebagai karyawan ataupun bos juga bisa berfungsi dengan sangat baik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama kita mulai dari seorang suami. Apa yang menjadi bahan bakar atau apa yang menjadi pendorong seorang suami di dalam sebuah rumah tangga. Firman Tuhan katakan bahwa kebutuhan seorang suami itu adalah dihormati, saudara. Nah, dihormati itu seperti apa sih? Dihormati di sini adalah sebuah kebutuhan untuk diakui bahwa suami adalah kepala, diakui bahwa suami adalah seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga. Suami dikasih kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam keluarga. Itu artinya dihormati itu seperti itu, saudara. Ya, artinya posisi suaminya itu jelas, ya.
dia menempati posisi yang tepat dan berfungsi dengan tepat sebagai seorang kepala, sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga. Nah, seorang suami membutuhkan bahan bakar yang namanya dihormati. Jadi kalau saudara seorang istri, saudara harus mengerti kebutuhan utama seorang suami, yaitu dihormati itu, saudara. Saya kasih contoh, ya. Istri saya kalau mau beli barang, dia mau beli sesuatu, entah baju, entah perhiasan, entah apapun, ya, dia selalu izin kepada saya. Itu salah satu bentuk penghormatan seorang istri kepada suami. Biarpun dia mungkin pegang uang sendiri, saudara. Biarpun dia punya penghasilan sendiri, tetapi ketika dia menempatkan diri sebagai orang yang di bawah seorang suami, maka dia meminta izin, dia meminta persetujuan untuk mengambil sikap atau mengambil langkah-langkah atau membeli sesuatu bahkan. Nah, ini adalah perwujudan atau tindakan seorang istri yang menghormati suaminya. Contoh yang lain, ya, menghargai suami yang sudah bekerja berjeri lelah mencari nafkah, diberikan penghormatan dengan ucapan terima kasih, dengan berkata thank you ya, kamu sudah bekerja begitu keras membiayai kebutuhan rumah tangga kita, bahkan di saat-saat seperti ini pun kau nggak capek cari uang untuk keperluan kita sekeluarga. Berikan penghargaan seperti itu, penghormatan seperti itu akan membuat suami merasa dia dihargai, dia dihormati, dan itu bahan bakar yang akan memacu, membuat suami saudara itu akan bekerja dengan lebih giat lagi, ada semangat di dalam kehidupannya. Ya, contoh yang lain adalah anak saya kalau dia mau izin pergi dengan temannya atau pergi kemana, dia kadang bilang sama istri saya, mamanya. Tapi yang seringkali dilakukan oleh istri saya adalah dia bilang, kamu bilang sama papa, izin sama papa. Dan anak saya melakukannya, saudara. Hal ini kelihatannya sepele, tapi itu yang harusnya dilakukan oleh para istri, supaya suami-suami ini ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai pengambil keputusan, sebagai kepala rumah tangga. Sehingga ketika suami berfungsi dengan baik, maka keluarga itu pun akan berjalan dengan baik, saudara. Yang kedua, bahan bakar atau kebutuhan seorang istri itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat, saudara. Kalau kebutuhan seorang istri, firman Tuhan katakan adalah istri itu suka untuk dikasihi. Dikasihi itu artinya dicintai, disayang, dimanja, ya, dipuji dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bahan bakar untuk seorang istri. Nah, sekarang suami-suami dengar baik-baik, engkau sering-seringlah memuji istrimu. Engkau sering-seringlah memberikan penghargaan juga kepada istrimu yang sudah memasak, yang sudah bangun pagi-pagi, mempersiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, dan lain sebagainya. Ucapkan terima kasih, berikan penghargaan, dan kemudian pujian, ya, cintai dia, kasihi dia, jadikan dia nomor satu di dalam hidup saudara. Ya, tentunya setelah Tuhan, ya. Nah, saudara, jadikan pasangan kita, istri kita sebagai orang yang penting, orang yang terutama, nggak ada wanita yang lain. Itu yang diinginkan oleh seorang istri. Dia dikasih sebagai satu-satunya wanita di dalam kehidupan para pria. Ya, seorang pria, ya, seorang suami. Itu yang diinginkan oleh seorang istri, ya. Jadi puji istri saudara, itu kebutuhannya dia, saudara. Itu bahan bakarnya dia. Dan ketika istri mendapatkan bahan bakar, maka keberlangsungan rumah tangga, ya, keluarga itu akan berjalan juga dengan baik, saudara. Saudara, ketika saya belajar untuk melakukan hal ini, saya puji istri saya. Saya bahkan juga nggak malu-malu untuk katakan kamu cantik, kamu seksi, kamu menarik, dan lain sebagainya. Saya katakan itu kepada istri saya. Dan istri saya tentu sangat senang. Ya, bahkan walaupun kadang mungkin kamu gitu ya, dengan malu-malu dan lain sebagainya. Tapi itulah bahan bakar yang dibutuhkan oleh seorang istri. Lakukan itu, berikan itu.
Maka seperti sebuah mobil, kalau bensinnya penuh, tangkinya penuh, dia bisa berjalan dengan baik, dia bisa pergi kemanapun. Demikian juga keluarga saudara, rumah tangga saudara akan bisa berlangsung dengan sangat baik. Saudara, saya sampaikan bahwa kalau istri itu suka dikasihi, bukan berarti suami nggak suka dikasihi, tentu juga suka, saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebutuhan utamanya, saudara. Semua istri juga suka dihormati, ya dihargai juga. Tapi yang dimaksud di sini firman Tuhan mengajarkan suami kebutuhan utamanya adalah dihormati, itu kebutuhan pokoknya, saudara. Dan istri kebutuhan utamanya adalah dikasihi, ya. Jadi suami-suami puji istri saudara, ya, ungkapkan isi hati saudara, ucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, cintai, disayang, dipeluk, ya, diberikan rasa aman, itu yang dibutuhkan oleh istri. Oke, nah yang berikutnya kita akan lihat kebutuhan yang berikutnya. Firman Tuhan mengajarkan orang tua, ya. Nah, orang tua itu saudara kebutuhannya adalah gini, saudara. Kalau saudara sebagai seorang anak, kebutuhan orang tua adalah saudara taat kepada mereka, taat kepada orang tua saudara. Ya, sikap Anda sebagai anak yang taat akan membawa sukacita bagi orang tua saudara. Kalau saya sebagai orang tua ditanya, hal apa yang paling menyenangkan dari diri anak saya? Adalah saya akan jawab, saudara, ketika anak-anak saya taat kepada saya, itu hal yang paling menyenangkan. Contoh sederhananya adalah anak-anak ngikutin perintah kita. Kalau disuruh mandi misalkan, disuruh gosok gigi, langsung berangkat, langsung melakukan. Itu menjadi kesukaan buat kami sebagai orang tua. Jadi kalau saudara saat ini sebagai anak, belajarlah untuk menyenangkan hati orang tua saudara. Memberikan kebutuhan, keperluan, bahan bakar kepada orang tua saudara. Dengan cara apa? Taat kepada mereka. Ya, ikuti perintah mereka, saudara. Saudara, ada satu ketakutan terbesar sebagai orang tua, termasuk saya salah satunya, adalah ketika nanti anak-anak itu akan meninggalkan kita. Tapi ketakutan itu akan makin lebih besar ketika anak-anak kita itu meninggalkan kita dengan tidak taat kepada kita. Artinya mereka minggat. Mereka tidak mengikuti perintah kita, mereka ninggalin kita. Itu hal yang paling menyedihkan, itu yang paling menakutkan. Dan sebagai orang tua Kristen, yang salah satu hal yang saya takutkan adalah kalau anak saya nggak cuma meninggalkan saya, tapi juga meninggalkan Tuhan. Karena itu, saudara sebagai anak, ayo belajarlah untuk saudara taat kepada orang tua saudara. Ikuti apa yang menjadi perintah, keinginan orang tua saudara. Apalagi kalau orang tua saudara sudah di dalam Tuhan. Saudara ikuti, karena tentu orang tua menginginkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, ikuti mereka, ikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka. Saya sebagai orang tua seringkali mengajarkan kepada anak saya, ayo berdoa, baca firman, ya, beribadah. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak saya untuk takutlah akan Tuhan. Papa nggak bisa lihat kamu 24 jam, Papa ketemu kamu cuma beberapa jam saja dalam sehari, dan Papa nggak bisa awasi kamu. Tapi kamu punya Tuhan yang selalu mengawasi hidupmu. Sadari itu, dan itu akan membuat kamu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Oke, jadi karena itu anak-anak biarlah belajar penuhi kebutuhan orang tua saudara dengan taat kepada mereka. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ketakutan orang tua itu akan mulai sirna ketika melihat anak-anak mereka bertumbuh, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, taat kepada orang tua juga. Maka ketakutan yang tadi saya ungkapkan itu tidak akan ada dan tidak terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Itu bahan bakar sebagai orang tua. Nah, sebagai anak-anak, mereka juga punya bahan bakar, saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa? Anak-anak kita juga punya kebutuhan. Satu hal yang firman Tuhan tuliskan di ayat-ayat ini adalah Tuhan mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita orang tua menyakiti hati anak-anak kita, supaya hati mereka tidak tawar.
Saudara, seorang anak tidak akan sakit hati kalau dia dipukul dengan sebuah alasan yang jelas. Misalkan anak itu nakal, atau dia berbohong, atau dia mengambil barang yang bukan miliknya dia, atau mencuri, atau apapun. Anak ketika dipukul, ketika sebuah kesalahannya jelas, dia dipukul, dia nggak akan sakit hati. Tapi seringkali yang saya dengar, saya lihat, saya banyak bergumul dengan anak-anak muda, saudara, mereka seringkali merasa sakit hati ketika dipukul oleh orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Karena seringkali orang tua memukul anak bukan karena anak itu salah, tapi karena dia jengkel, dia melampiaskan kepada anaknya. Mungkin dia dimarahin sama bosnya. Mungkin dia sedang ribut dengan seseorang di tengah jalan tadi. Mungkin suami istri lagi bertengkar. Tetapi anak-anak yang tidak ngerti apa-apa, mereka dipukul. Mereka disakiti. Akibatnya apa? Hati anak-anak yang tersakiti jadi tawar. Tawar hati itu jadinya seperti apa, saudara? Udah nggak peduli sama orang tuanya. Nah, saya melihat ada banyak orang tua yang tidak diurus oleh anak-anaknya. Saudara, sebenarnya ini bukan 100% kesalahan anak, tapi kemungkinan besar firman Tuhan mengajarkan kita sudah menyakiti hati mereka. Sehingga mereka tawar hati. Tawar hati itu nggak peduli lagi. Orang tua mau sakit, kayak mau mati, kayak mau ngapain, kayak udah nggak ngurus lagi. Kenapa mereka sampai seperti itu? Saya percaya ketika mereka dicintai, mereka nggak akan punya hati seperti itu. Ya, ketika mereka dikasihi tentu mereka nggak akan seperti itu. Tetapi kalau orang tua menyakiti hati mereka, itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan nggak pernah salah. Dan saya akan bagikan beberapa hal yang menyakiti hati anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu akan tersakiti hatinya kalau dia melihat orang tuanya atau ayahnya memukul ibunya. Anak-anak akan tersakiti hatinya. Dan sebaliknya tentunya, saudara, hari-hari ini seringkali saya mendengar juga bukan ayah atau laki-laki yang memukul wanita, memukul seorang istri. Tetapi kadang istri juga kurang ajar dengan suaminya. Juga ada yang berani mukul. Sekarang yang mukul bukan laki-lakinya, yang istrinya yang mukulin suaminya. Ada juga, saudara. Tapi ketahuilah bahwa semuanya itu menyakiti hati anak-anakmu. Jangan sampai terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga, hentikan itu semuanya. Yang kedua, yang menyakiti hati anak-anak adalah ketika Anda, orang tua, suami istri bercerai. Itu sangat menyakitkan hati anak-anak kita. Karena itu belajar banyak supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang penuh damai, sejahtera, sukacita, ada cinta, ada kasih, ada kesatuan, ada saling mengasihi, saling menghormati, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Ya. Yang ketiga, apa yang membuat anak-anak itu tersakiti? Jika orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik. Kalau anak-anak itu melihat tidak ada teladan dalam kehidupan orang tua, anak-anak akan tersakiti. Misalkan, saudara orang tua melarang anak-anakmu merokok, tapi engkau sendiri merokok, engkau nggak memberi teladan yang baik. Engkau hanya akan menyakiti hati anakmu. Engkau suruh anak-anakmu ke gereja, engkau suruh anak-anakmu baca firman, berdoa, tapi engkau sendiri nggak melakukan, itu sangat menyakiti anak-anak. Mereka mungkin nggak berani membantah, mereka mungkin ngikutin, tetapi dalam hati mereka, hatinya menjadi tawar. Dan kalau suatu hari mereka nggak peduli pada saudara, jangan salahkan mereka. Karena mereka sudah tersakiti hatinya. Salah satunya dengan engkau tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anakmu. Karena itu yuk belajar bersama-sama supaya kita bisa, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Ya. Satu hal yang baru-baru ini Tuhan ajarkan kepada saya adalah rasa hormat. Saudara, kita sebagai orang tua tentu sangat senang kalau anak-anak itu menghormati kita. Ya, mereka sopan, mereka menghormati kita. Tetapi pertanyaannya adalah gini, kita menghormati mereka enggak? Jangan menuntut anak-anak menghormati kita, tapi kita tidak pernah menghormati mereka. Tuhan kasih contoh sama saya. Kamu kalau masuk kamar anakmu ketok pintu enggak?
Saya bertobat, saudara. Kemarin saya bertobat. Saya kemarin masuk ke kamar anak saya ketok pintunya dulu. Sebelumnya nggak pernah. Saya merasa anak saya masih kecil. Saya merasa anak saya, padahal sekarang udah mau 17 tahun. Bulan depan udah 17 tahun, saudara. Udah besar. Tetapi saya seringkali lupa bahwa anak saya udah besar. Saya masih memperlakukan seperti anak-anak yang umur 6 tahun. Saudara. Saya masuk kamarnya, tiba-tiba saya dorong gitu aja, saudara. Saya nggak menghormati anak saya. Akibatnya ya jangan heran kalau anak saya nanti nggak menghormati saya. Saya belajar, saya bertobat. Ya. Nah, apakah saudara ketika saudara minta tolong kepada anakmu, engkau mengucapkan terima kasih? Atau engkau mengucapkan kata tolong kepada mereka ketika kita menyuruh mereka? Itu hal-hal kecil yang mungkin kita lupa. Kita berpikir, ya kan anak disuruh orang tuanya kan normal aja. Udah seharusnya kan. Tetapi kalau kita belajar, kita suruh mereka, kita katakan tolong ya. Nak, tolong ambilkan mama ini. Tolong ambilkan papa itu. Ya. Terus kemudian ketika mereka melakukan itu buat saudara, bilang terima kasih ya, makasih, dan lain sebagainya. Itu akan sangat menolong saudara memberikan teladan yang baik. Itu hal terbaru yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya sebagai orang tua. Yang berikutnya, kita lihat seorang tuan atau bos atau pemimpin. Apa kebutuhan mereka? Kebutuhan seorang pemimpin adalah mereka ditaati dan dihormati, bukan hanya waktu di depan mereka saja, tetapi juga ketika mereka tidak ada, apakah saudara atau kita sebagai karyawan tetap menghormati dia? Ada banyak orang ketika di depan bosnya kerjanya bagus. Ketika bosnya ada semuanya kelihatan oke gitu. Tapi begitu bosnya nggak ada, kerjaan amburadul, ya. Bikin arisan, bikin rujaan, dan lain sebagainya. Dan kemudian bosnya dirasanin gitu ya. Wah, bosnya itu pelit dan lain sebagainya, ngobrol sama teman-temannya, ngata-ngatain dan lain sebagainya. Saudara jangan lupa bahwa saudara ini bukan hanya sedang bekerja terhadap seorang bos. Firman Tuhan katakan, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kita kerja, itu seperti kita kerja untuk Tuhan. Dan ketahuilah, yang memberi upah saudara bukan cuma bos dunia, tapi bos di atas segala bos, yaitu Kristus sendiri. Itulah yang jadi bos saudara yang sesungguhnya. Mungkin bos dunia bisa memberi gaji ya segitu aja. Tapi kalau saudara hormat, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara menjaga mulut saudara untuk tidak mengatakan hal yang negatif, saudara belajar untuk jadi karyawan yang baik dan benar di hadapan bos di dunia, maka sebenarnya Tuhan pun sedang mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa memenuhi kebutuhan saudara. Bahkan saudara dilimpahi lebih lagi. Saudara, saya merasakan hal itu, saudara. Saya sampai saat ini masih bekerja, ya, baik bekerja di gereja tentunya, saya seorang full timer, ya, dan tentunya gaji dari gereja ya seperti itu, gitu ya. Kadang masih kurang, tapi saya belajar untuk bos saya yang tertinggi adalah Kristus sendiri, dan saya melihat ketika saya belajar lakukan yang terbaik, apapun yang saya kerjakan seperti untuk Tuhan. Tuhan bisa bukakan pintu-pintu berkat. Tuhan bisa bukakan pintu tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat buat setiap kita. Karenanya ingatlah bahwa kita punya bos di atas segala bos. Ya. Yang berikutnya, bahan bakarnya hamba, bahan bakarnya karyawan atau pegawai itu apa sih? Ya, saudara, kalau seorang bos, saudara perlu ketahui ini. Yang Tuhan mau, Tuhan ajarkan adalah ini. Tuhan mau kita sebagai seorang pemimpin itu berlaku adil. Ya, berlaku adil kepada semua karyawan saudara. Semua pegawai saudara. Ya. Firman Tuhan ajarkan, jangan engkau menahan upah yang seharusnya menjadi bagian atau hak dari karyawanmu. Ya, jangan terlambat memberikan gajinya. Kalau gaji di perusahaan saudara
tanggal 25, jangan dimolorin sampai tanggal 30. Kalau memang sudah dari awal tanggal sekian, ya harus diberikan tanggal sekian. Saudara, kadang kita berpikir, anak-anak kan masih punya duit. Saudara, jangan pernah berpikir seperti itu. Siapa tahu hari itu mereka mengharapkan gaji dari saudara, dan itu mereka sudah di rumah nggak punya nasi, nggak punya beras, nggak punya makanan. Tapi ketika hari itu saudara lupa, saudara kemudian molorkan, ya, kemudian berapa hari kemudian baru memberikannya, mereka harus cari utangan kepada tetangga, kepada orang-orang. Saudara, kasihan. Saudara miliki rasa seperti itu, saudara. Pikirkan bahwa mereka juga membutuhkan gaji yang harusnya mereka terima. Jangan ditahan. Apalagi kemudian dikurangi, saudara, dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Mungkin hari-hari ini ada banyak perusahaan yang terdampak, ya. Bahkan harus ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi di perusahaan saudara. Kalau saudara tetap bisa bertahan, luar biasa, bagus. Dan ingat, ya, kalaupun saudara mampu memberikan gaji yang memang hak dari karyawan saudara, berikan itu. Jangan ditahan, ya, jangan dikurangi sebisa mungkin. Kalau perlu kita yang sudah punya lebih, kita yang punya tabungan banyak, kita punya investasi di mana-mana. Kalau perlu kita yang jual apa yang kita punya itu, ya. Kemudian hak dari karyawan kita, gajinya jangan dikurangi. Kalaupun itu bisa saudara kerjakan itu. Ingat juga bahwa engkau juga punya bos di atas segala bos, yaitu Tuhan yang punya langit dan bumi. Saya tidak pernah mendengar orang yang murah hati itu kekurangan. Saya nggak pernah dengar. Karena firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan ya dan benar. Orang yang murah hatinya, Tuhan akan memberi kemurahan lebih lagi. Hai para bos yang ada, bermurah hatilah. Justru saat-saat seperti ini, engkau harus lebih banyak menabur. Kenapa? Karena banyak orang sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Kalau perlu, mungkin saudara sendiri yang sudah punya banyak aset, banyak kelimpahan yang sudah dapatkan dari Tuhan. Kurangi itu, ambil itu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Khususnya perhatikan kesejahteraan karyawan saudara. Sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Kalau engkau memperhatikan orang miskin, orang yang kekurangan, engkau sedang memiutangi Tuhan. Saudara, hal yang luar biasa bukan? Hanya kita yang bisa memiutangi Tuhan dengan cara apa? Memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Salah satunya karyawan kita, pegawai kita. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan buat saudara semuanya. Kiranya pelajaran-pelajaran ini bisa kita pelajari, kita bisa renungkan, dan lebih dari itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua boleh diberkati. Saudara, saya minta saudara jangan menuntut orang lain melakukan. Kalau saudara seorang suami, tuntut dirimu, lakukan bagianmu sebagai seorang suami. Kalau saudara seorang istri, tuntut saja dirimu sendiri, jadi pelaku firman. Siapapun saudara yang sudah dengar kebenaran-kebenaran ini, saudara karyawan, saudara bos, saudara anak, saudara orang tua, suami atau istri, tuntut saja dirimu sendiri. Jangan nuntut orang lain dulu. Minta supaya Tuhan berikan kekuatan melakukan firman ini. Sehingga firman ini akan menjadi kenyataan, firman ini akan menjadi kehidupan yang kemudian akan membawa kemerdekaan, membawa berkat dalam kehidupan saudara. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi, dan kita berdoa, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi nyata, menjadi kehidupan kami. Dan kami percaya firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengajar, mendidik kami. Sehingga firman ini akan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu kami semuanya. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Engkau tetap berikan kekuatan, kesehatan buat setiap kami.
Jagai langkah kehidupan kami sehingga langkah kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Berkati apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan buat kami, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.